Inspiration Talk. Suksesmu, inspirasiku. Dengan saya Ines Indrasasti yang akan menemani kalian selama 30 menit ke depan. Di masa pandemi COVID-19 menyebabkan angka pengangguran di Indonesia semakin meningkat. Banyak perusahaan yang terpaksa memangkas jumlah karyawannya karena terus merugi. Pencari kerja pun semakin meningkat dengan adanya fresh graduate. Bagi kalian yang sedang mencari lowongan pekerjaan, jangan berputus asa. Pasti masih banyak perusahaan swasta di luar sana yang masih membuka lowongan pekerjaan di masa pandemi ini. Atau kalian bisa membuka usaha dengan target market yang sesuai di masa pandemi ini. Nah, sekarang kita akan kedatangan bintang tamu yang akan menginspirasi kalian. Di usianya masih terbilang muda, seorang wanita ini sudah memiliki bisnis Chicken Silin dan Bunga Doi. Langsung aja kita kenalan sama Kak Vera Sudira. Halo Kak. Halo. Kak Vera gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Akhir-akhir ini kesibukannya ngapain aja Kak? Aku saat ini lagi kerja dan lagi ngejalanin bisnis juga. Kalau boleh tahu, kakak ngejalanin bisnis apa? Aku ngejalanin bisnis free shop dan chicken silin ale. Free shop itu apa ya Kak? Free shop itu aku jualan buket bunga edelweiss. Bunga edelweiss ini hasil dari budidaya perkebunan yang emang khusus untuk diperjualbelikan sebagai tunggal mata atau oleh-oleh. Dan aku juga di free shop ini ada bunga artifisial juga terbuat dari bahan plastik. Kalau chicken silin itu apa? Nah, untuk chicken silin ale ini adalah ayam goreng crispy yang ditaburi berbagai macam rasa. Oke. Awal mula kakak ngejalanin bisnis itu apa? Awalnya sih aku iseng-iseng ya ngeliat temen aku jualan buket bunga itu banyak pembelinya. Terus aku berminat sebagai resellernya dan aku coba jadi resellernya dia dan coba-coba posting jualan di IG. Makin kesini banyak yang beli dan akhirnya aku memutuskan untuk buat sendiri. Berarti berawal dari coba-coba, lalu jadi reseller, dan akhirnya buka toko sendiri. Ya, betul. Kalau untuk chicken silin itu, awal bisnisnya gimana Kak? Untuk chicken silin ale itu aku terinspirasi dari snack Taiwan. Aku berpikir di daerah rumahku tuh belum ada yang crispy yang ditaburi bumbu-bumbu rasa gitu dan akhirnya aku coba untuk jualan chicken silin ale di daerah rumahku. Untuk modal bisnis ini tuh gimana Kak? Untuk modal bisnis itu untuk Bunga Edelweiss ini aku dari keuntungan sebagai reseller aku kumpulin dan akhirnya terkumpul untuk bikin toko sendiri. Nah, untuk modal chicken silin ale itu aku menggunakan gaji aku. Susah nggak sih Kak ngejalin dua bisnis sedangkan kakak juga kerja? Kebetulan untuk saat ini kan lagi pandemi, aku kerjanya juga WFH, jadi aku bisa nge-handle itu semua. Mungkin kalau misalnya nanti udah WFO kembali, keadaan udah normal, aku minta bantuan sama adik aku untuk ngurusin usaha aku. Berapa lama Kak Vera mulai bisnis Edelweiss sama chicken silin ini? Untuk Bunga Edelweiss ini aku udah jalan kurang lebih 2 tahun dan untuk chicken silin alenya ini baru banget kemarin akhir bulan Februari. Belum lama ya Kak ternyata. Gimana tanggapan orang tua pas Kak Vera mulai bisnis ini? Tanggapan dari orang tua lebih mendukung aku sebagai pegawai ya, karena untuk pegawai itu resikonya nggak ada karena setiap bulannya dapat penghasilan tetap. Untuk bisnis sendiri kan banyak resiko ruginya. Untuk omsetnya itu kurang lebih berapa Kak? Untuk buket bunga edelweiss itu per bulannya sekitar 2-4 juta. Terus untuk chicken silin alenya itu per bulannya sekitar 5-10 juta. Kenapa Kak Vera mulai bisnis Edelweiss nih? Kenapa nggak bunga yang lain? Karena bunga edelweiss itu kan masih langka nih, masih banyak orang yang belum menjualnya. Nah, aku sekalian juga ngenalin bunga edelweiss. Kalau misalnya bunga edelweiss itu ada yang dibudidayain untuk dijual dan bunga edelweiss ini tuh nggak akan mati dan lagi juga, jadi resikonya itu lebih sedikit.
cara beli fish shop sama chicken sling itu gimana nih Kak? Caranya gampang banget. Kalau kalian mau order fish shop, kalian bisa follow IG-nya di v_shop24 atau kalian juga bisa order di Tokopedia ataupun Shopee. Untuk chicken silin alenya, kalian juga bisa follow di IG-nya chicken_silin atau kalian bisa datang langsung ke outletnya di Jalan Raya Pekapuran Cimanggis Depok. Kalau kalian malas jalan, kalian juga bisa order di GoFood. Wah, keren ya. Tips buat penonton dong Kak. Kali aja ada yang mau buka bisnis tapi takut buat mulainya. Tips dari aku sih, coba jalanin dulu aja, jangan pernah takut gagal. Kalau kalian gak punya modal, kalian bisa jadi reseller atau dropshipper seperti aku. Terus, apalagi sekarang itu akses internet itu kan lebih gampang. Kalian bisa gunain internet sebaik mungkin untuk akses yang kalian mau. Bermanfaat banget ya tips dari Kak Vera. Terima kasih ya Kak Vera udah mau sharing-sharing ke penonton Intel. Dan selanjutnya kita akan bertemu dengan bintang tamu yang akan menginspirasi kalian. Tetap di Intel Inspiration Talk. Suksesmu, inspirasiku. Bete banget. Mau? Kamu bosan? Mau yang kriuk-kriuk? Cobain nih keripik lumpia terbuat dari kulit lumpia dan dimasak dengan minyak terbaik. Bisa jadi lauk dan dimakan sama nasi loh. Varian rasa yang banyak, harga bersahabat, dan bikin mood kamu balik lagi. Harga dimulai dari 5.000. Murah, enak, tenang. Kembali lagi di Intel Inspiration Talk. Suksesmu, inspirasiku. Kalau tadi kita sudah kedatangan seorang wanita muda yang menginspirasi kita untuk berbisnis. Sekarang kita juga kedatangan seorang pelajar yang menginspirasi kita di bidang akademik, yaitu rekayasa perangkat lunak. Dia ini sudah memenangkan beberapa lomba dan menjadi guru les komputer di usianya masih remaja. Langsung aja yuk kita kenalan sama Kak Fauzan Maulana. Halo Kak. Halo, Kak Fauzan gimana nih kabarnya? alhamdulillah baik, sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kak Fauzan akhir-akhir ini kesibukannya apa aja Kak? Akhir-akhir ini tuh lagi sibuk ini aja sih, kayak bantu-bantu tim IT dari ada perusahaan namanya Rumah Coding. Terus kadang-kadang kalau emang lagi dipanggil jadi trainer buat ini kursus komputer aja gitu, sama belajar aja. Katanya Kak Fauzan ini pernah menangin lomba software ya? Coba cerita-cerita dong sama kita. Lomba software ya, pernah sih waktu itu. Jadi ada beberapa lomba dari sekolah diadain. Yang pertama itu lomba dari sekolahnya, jadi sekolah khusus jurusan RPL itu ngadain lomba untuk kayak software engineer gitulah. Jadi ada 2 kategori. Yang pertama itu ada mobile, lomba untuk mobile, ada lomba untuk web. Jadi satu mobile application, satu web application. Nah itu tuh awalnya ditarik gitu sama guru. Ya, jadi waktu itu disuruh sih sama guru. Jadi ya ikut aja gitu. Jadi gimana nih awalnya Kak Fauzan suka dan ambil jurusan rekayasa perangkat lunak itu gimana? Awalnya sih justru nggak tahu ya apa itu rekayasa perangkat lunak gitu-gitu. Baru tahunya sih waktu ini aja lihat di sekolahnya gitu. Nah di Bandara kan itu waktu itu ada kayak bikin game gitu-gitu. Jadi ya lumayan tertarik, cuman gak jadi opsi utama juga. Yang jadi opsi berikutnya itu apa ya, MM kalau nggak salah tuh, waktu itu sempat mau masuk juga ke situ gitu. Karena emang suka ini aja dulu tuh, suka desainer grafis gitu. Oke, ngomongin rekayasa perangkat lunak, belajarnya itu ngapain aja sih? Belajarnya itu ya tentang pemrograman tentunya, kayak
pertama sih dasar-dasar pemrograman, habis itu lanjut lagi jadi ke pemrograman mobile, ke pemrograman web gitu. Ya kurang lebih itu sih singkatnya kalau RPL belajarnya tentang pemrograman. Bisa sebutin nggak Kak satu contoh aplikasinya? Satu contoh aplikasinya itu ada sih kemarin bikin, jadi kliennya tuh minta untuk aplikasi untuk bisnisnya dia, semacam toko online gitu tapi untuk produk dia sendiri gitu, produk komoditas gitu yang ingin dipasarin ke pasar luar juga. Awal ikut lomba itu gimana dan motivasi untuk mau ikut lomba itu apa? Motivasinya tuh awalnya ya disuruh tadi, nah terus kan udah ini nih udah masuk gitu, terus ini kan apa sih itu namanya, tiba-tiba kayak dipilih aja gitu, nggak tahu dipilih buat apa sih itu namanya, seleksi buat lomba ke tingkat lanjut gitu. Nah di lomba tingkat lanjut itu tuh, jadi di lomba itu kakak kelasnya itu kayak yang dulu tuh kakak kelas di sekolah tuh nggak pernah kalah gitu, kalau nggak juara 2 juara 1, kalau nggak juara 1 juara 2. Itu sih motivasinya. Nah. Pelajaran apa yang Kak Fauzan dapetin pas menang lomba? Pelajarannya ya, pelajaran waktu lomba. Jadi ada cerita juga nih, yang waktu itu kan lombanya di Bandung tuh, yang habis lomba di Depok. Nah situ tuh jadi kan tingkat provinsi ya, jadi ada peserta dari daerah mana-mana, itu juga dari sekolah mana-mana juga. Nah itu ceritanya ada teman kamar kan, kita tuh nginap di daerah Bandung gitu. Nah jadi ada teman sekamar, itu dari daerah mana ya lupa ya, pokoknya dia itu jago banget lah di bidang lomba ini. Waktu itu lombanya web teknologi gitu ya. Jadi waktu itu karena terobsesi banget nih sama lombanya, jadi nggak sempet nggak sempet kayak kepikiran buat ngobrol-ngobrol apa sih itu namanya, kayak ngobrol-ngobrol tentang apa gitu, maksudnya yang dibahas lombanya aja, ini soalnya gimana gini gitu. Nah padahal tuh orang jago banget ya pokoknya. Nah habis itu karena terlalu terobsesi sama lombanya tuh, maksudnya serius banget, akhirnya nggak sempat ini tukeran nomor. Nah habis itu pas diumumin juaranya, dia dapet tuh juara 3 kalau nggak salah. Jadi gitu sih, gagal dapet relasi gitu. Jadi ya apa ya, pesannya tuh kalau misalkan lomba jangan lupa ke relasinya juga sama ya gitu deh pokoknya. Iya. Oke. Gimana tanggapan orang tua Kak Fauzan pas Kak Fauzan menangin lomba? Tanggapannya ya senang dia, apalagi itu kan gimana ya, jadi dulu juga nggak pernah ikut lomba. Ini kayak SD SMP tuh nggak pernah, ini kayak baru pertama lomba gitu, jadi ya senang sih. Oke. Kira-kira habis lulus rencananya mau apa nih Kak? Mau kuliah atau mau kerja? Mau kuliah atau kerja? Kuliah atau kerja juga belum tahu sih. Cuman ada kemungkinan besar itu di kerja atau yang lain selain kuliah gitu. Entah itu jalanin bisnis atau apa gitu. Gitu. Nah, kalau mau bisnis, Kak Fauzan mau bisnis apa? Bisnis ya, jadi kemarin tuh ini sih waktu lagi magang tuh, jadi sempat iseng gitu sama teman-teman kayak ini nih kalau misalkan bikin freelancer group. Nah, kan masih banyak nih orang yang belum tahu freelancer group itu apa. Boleh dijelasin gak Kak, freelancer group itu apa?
Jadi sebenarnya nggak tahu juga sih namanya disebutnya freelancer group atau bukan. Jadi kayak kita tuh ada kan freelancer banyak nih, terus kita gabung. Jadi kayak disebutnya freelancer group aja gitu. Nah terus kita nih jadi kayak semacam bikin tim. Jadi misalkan kayak ada orang perorangan gitu atau mewakili bisnisnya dia gitu, pengen bikin aplikasi buat kebutuhan dia masing-masing gitu, kayak bisa gitu ke kita. Wah, boleh nih kalau mau bikin web atau aplikasi ke Kak Fauzan. Boleh banget. Kunjungin aja eclus-dev.com. Oke. Kesan-kesannya apa sih Kak di jurusan rekayasa perangkat lunak? Kesan-kesannya tuh yang pasti ini sih awalnya pusing, kayak ya pusingnya gitu, cuman seru juga. Kayak jadi awalnya tuh kan ada after school gitu, kayak diinin sama kakak kelas gitu. Kayak kakak kelasnya juga kayak nggak tahu ya, ngeliatnya kayak ini ya keren gitu. Terus ini sih pas masuk ke situ juga kan awalnya sudah, tapi kayak tertarik aja, jadi ini lagi sih kayak makin dipelajarin gitu. Yeay. Kasih pesan dong Kak buat penonton Intalk yang mau masuk jurusan rekayasa perangkat lunak. Yang mau ya, kalau emang ini nih kayak penasaran, emang minatnya mau ke RPL gitu ya, jadi ini aja sih, misalkan sering-sering motorin tangan sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita udah ikut suatu kegiatan kayak workshop gitu, bikin aplikasi ini jangan udah belajar di situ aja gitu. Kayak saya ada, kalau misalkan kita nonton atau nggak ngikutin kegiatan gitu, tapi kita nggak ngotorin tangan sendiri, itu kayak beda aja gitu. Jadi sering-sering ngulik aja gitu. Oke, terima kasih Kak Fauzan atas waktunya. Udah sharing-sharing sama kita tentang rekayasa perangkat lunak. Dan akan kita lanjutkan setelah commercial break yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Intalk, Inspiration Talk. Suksesmu, inspirasiku. Ekspresikan momen berhargamu dengan bunga. Kembali lagi di Intalk, Inspiration Talk. Suksesmu, inspirasiku. Kalau tadi kita sudah terinspirasi nih sama yang IT. Kita juga punya bintang tamu selanjutnya. Dia memiliki kemampuan di bidang akademis dan juga pernah menang beberapa lomba. Langsung aja kita kenalan sama Kak Albert Fatah. Halo Kak. Halo Kak. Kak Albert gimana nih kabarnya? Baik. Akhir-akhir ini kesibukannya ngapain aja Kak? Kira-kira ini paling ngerjain tugas sama jalanin hobi, macam-macam sih. Kalau boleh tahu hobinya Kak Albert apa? Hobinya paling ngomong bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris gitu, sama kadang syuting kecil-kecilan video. Berapa lama Kak Albert belajar videografi? Pas mulai sering nonton YouTube, jadi ngeliat video orang bikin video gitu, tips belajar, tips and triknya, jadi lama-lama suka sih, sering nonton. Kalau belajarnya itu sendiri, kakak otodidak atau ada guru khusus yang ngajar? Waktu itu sih otodidak ya, karena sering nonton video YouTube, jadi akhirnya suka. Menurut info yang kita punya, Kak Albert pernah menang lomba ya? Iya, Juara apa tuh Kak? juara pidato bahasa Inggris setingkat kota. Sharing-sharing dong sama kita, siapa tahu bisa menginspirasi anak muda di luar sana.
Kalau sharing, kalau kalian punya hobi, jangan takut buat ngejalin hobi itu. Karena kalau nunggu buat ada semua fasilitasnya kan nggak bakal ada. Jadi mulai aja dengan hal yang kalian punya sekarang, just do it. Awal mula pengen ikut lomba ini tuh apa Kak? Awalnya sih cuma mau nyari pengalaman aja sih, karena mau nyoba hal-hal baru. Akhirnya bisa deh. Nah, kalau untuk belajarnya kakak itu otodidak atau ada guru yang mengajar? Kalau belajar bahasa Inggris waktu itu gara-gara main game kan, kita nggak tahu bahasanya. Jadi nanya ke ibu, ini apa sih artinya? Lama-lama tahu per kata gitu. Jadi lama-lama suka juga bahasa Inggris. Kenapa bisa tertarik sama bahasa Inggris? Kenapa nggak sama bahasa yang lain? Sebenarnya tertarik juga sama bahasa lain, bahasa Jepang, bahasa Jerman. Cuman bahasa Inggris lebih banyak fasilitasnya buat belajar, lebih banyak aksesnya juga. Seberapa penting sih public speaking di lingkungan Kak Albert? Tergantung kondisi sih. Mungkin buat orang yang suka ngomong di depan umum bakal berguna banget karena bisa lancar ngomongnya dan juga bisa sesuai pronunciation-nya masing-masing. Ada nggak sih pengalaman menarik pas Kak Albert ikut lomba? Pengalaman menarik banyak sih. Contohnya kayak ketemu teman baru, deg-degan pas naik panggung. Banyak sih. Sebenarnya kalau mau mulai hobi, just do it. Karena kalau udah mulai pasti banyak dapat pengalaman dari situ. Gimana tanggapan orang tua Kak Albert pas menang lomba? Tanggapannya pastinya bangga ya, karena menang lomba dan dapat juara juga. Ya orang tua pasti bangga sama anaknya. Gimana sih caranya percaya diri ngomong English speaking? Kan suka nih ada orang yang bisa bahasa Inggris tapi malu buat public speaking. Jangan takut salah sih ya, karena semua orang pasti belajar, pasti bisa salah, pasti dikoreksi lagi. Jadi misalnya mau ngomong sama orang atau mau practice, jangan takut salah, lakuin aja. Pasti nanti lama-lama tahu, semakin ngomong semakin belajar, lama-lama tahu apa kesalahannya, bisa diperbaiki lagi ke depannya. Berapa lama belajar English speaking-nya? Dari public speaking-nya mungkin dari SMP udah mulai ikut lomba-lomba ya. Jadi mungkin pas kelas 7 atau kelas 8. Motivasi kakak pas ikut lomba itu apa? Motivasinya mau nyoba hal baru aja, mau ketemu teman-teman baru, gimana rasanya lomba di depan umum. Referensi belajar bahasa Inggris itu dari mana kak? Referensi belajar bahasa Inggrisnya banyak sih. Sekarang udah ada sosmed kan, udah di internet, kita bisa belajar dari situ, dari YouTube, dari IG, ada aplikasi-aplikasi juga, kita bisa akses ke semua sekarang. Keuntungan public speaking yang Kak Albert dapat itu apa? Keuntungan yang saya dapat tentunya bisa ngomong di depan umum kayak sekarang sama Kak Ines. Juga bisa berguna juga kalau lagi ada acara-acara dan macam-macam sih, banyak sebenarnya. Seberapa susahnya pengucapan bahasa Inggris? Contohnya apa sih kak? Tergantung sih ya, kalau orangnya udah tahu mungkin malah dibilang gampang. Tapi misalnya nggak tahu, mungkin yang orang sering keliru pas mereka bilang because, sebenarnya itu harusnya because, karena ya mungkin orang-orang lagi nyaman bilangnya because, tapi ya kali ini saya koreksi sedikit aja. Oke. Aksen apa yang Kak Albert pakai? Basically US accent, karena lebih gampang aja di mulut, orang-orang lebih ngerti. Perbedaan pengucapan UK dan USA, dan gimana sih contohnya? Perbedaannya mungkin di R-nya ya, di kalimat sebenarnya nggak terlalu ketara banget, cuman paling R di belakangnya. Kalau kita nyebut di US, car itu dibaca jelas banget R-nya, kayak car. Tapi kalau di UK kayak car, jadi nggak terlalu dibaca. Gitu aja sebenarnya yang paling basic. Kan Kak Albert masih SMA nih. Yeah. Tujuannya setelah lulus itu apa? Tujuannya untuk sekarang ya lulus SMA, sama daftar mau masuk univ juga yang udah dibimbingin ya sama Fin Hobi. Kasih pesan-pesan buat kita yang mau belajar English speaking. Yang mau belajar English speaking, like Cowboy Junior said, tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau inginkan. Nah, itu dia pesan dari Kak Albert. Pesan dari acara ini adalah jangan pernah takut untuk mencoba. Siapa tahu minat dan bakat dapat menjadi berkat. Terima kasih sudah menonton Intalk Inspiration Talk. Saya Ines Indrasasti pamit undur diri. Sampai jumpa. Dadah.
Adela,